dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sangat prima, sehingga kita mudah untuk mendapatkan hasil yang betul-betul kita harapkan di segala aktivitas yang kita lakukan. Di akhir bulan ataupun di akhir-akhir hari-hari bulan Sya'ban ini, kita semua juga turut bergembira karena akan menyambut datangnya bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang sunnah Allah kasih pahala wajib, dan ibadah wajib Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bulan puasa adalah bulan kesabaran, kata Nabi Muhammad SAW. Dan sabar itu mempunyai hasil ataupun lekat eratannya dengan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Hal ini menunjukkan penting bagi kita semua untuk memahami pesan-pesan dalam Al-Qur'an tentang bulan suci Ramadan, yang mana di situ ada kewajiban untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyerukan khitabnya ini kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman akan terpanggil untuk menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang di hatinya ada iman kepada Allah, ketika diserukan untuk melaksanakan suatu kewajiban, maka dia akan sukarela, dia akan tunduk hatinya untuk betul-betul memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu pun juga melaksanakan ibadah puasa, meski tata caranya berbeda, tapi pada intinya adalah diberikan cara untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kendala, halangan kita untuk taat ini bisa berasal dari luar, bisa juga berasal dari dalam diri kita. Yang dari luar, godaan setan. Kalau godaan setan sebenarnya bisa kita halangi, bisa kita hilangkan dengan pembacaan ayat-ayat suci ataupun dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau setan yang seperti itu akan hilang dengan bacaan-bacaan ta'awuz ataupun Al-Qur'an. Tapi kalau yang dalam diri kita, yakni hawa nafsu kita, kalau tidak kita latih, kalau tidak kita berikan bimbingan rohani, maka dia akan menjadi buas bagaikan binatang. Maka hal ini perlu dilatih dengan cara berpuasa. Maka apa yang membedakan godaan setan dengan godaan hawa nafsu? Kata para ulama, kalau godaan setan itu ada ininya, ada barangnya, ada sesuatu, jadi kita termotivasi untuk melanggar perintah Allah. Artinya ada kesempatan, baru di situ digoda oleh setan. Itu adalah godaan yang berasal dari setan. Kalau dari hawa nafsu ini, bapak-bapak, faktor luar itu tak ada, tapi terbesit di hati, tiba-tiba ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksiat yang timbul, yang berasal daripada hawa nafsu. Nah, disitulah
hawa nafsu ini ingin dilatih agar dimanapun berada tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam berpuasa ini bapak-bapak kita memang dilatih untuk amanah, menjaga puasa kita jangan sampai dirusak. Baik dirusak dengan cara membatalkan puasa, makan, minum, padahal kita tidak dalam keadaan berpergian, juga tidak dalam keadaan sakit, di rumah saja ataupun di kota kita saja, sehat badan kita semua, tapi karena kita betul-betul tahu bahwasanya meskipun kita di rumah sendirian, tidak ada orang, di kulkas ada makanan, sekiranya kita makan pun tidak ada orang lain tahu, tapi kenapa kita tidak lakukan? Padahal hawa nafsu kepengen makan, kepengen minum, karena di situ kita dilatih bahwasanya meski tidak dilihat oleh orang lain, tapi pada sejatinya hakikatnya Allah melihat kita. Hal ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah berhasil mengendalikan diri kita dari hal-hal yang membatalkan sholat, membatalkan puasa, maka kita pun juga memikirkan bagaimana jangan sampai pahalanya pun juga jangan sampai hilang gara-gara perbuatan yang kita lakukan. Betul kita tak makan, betul kita tak minum, tapi namanya pahala puasa ini bisa batal, kata Nabi Muhammad SAW. Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan, menghanguskan pahala puasa. Karena dalam hadis lain Nabi pernah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, Bapak-bapak sekalian, tapi tidak dapat dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Kenapa begitu? Nabi Muhammad jelaskan khamsun yuftina shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan ataupun menggugurkan pahala puasa. Yang pertama al-ghibah, membicarakan aib orang lain. Memang di sini kan muncul kadang-kadang dari hawa nafsu. Hawa nafsu ingin menceritakan kejelekan orang lain, termotivasi untuk ini. Kalau misalnya pun juga disertai penyakit-penyakit hati lain, didasari oleh iri dengki ataupun rasa kesombong, akhirnya muncullah maksiat yang bernama ghibah. Kemudian namimah. Namimah mengadu domba orang lain karena merasa tak senang dengan 2 orang yang hidup rukun damai. Mulai dicari beberapa hal yang bisa membuat orang berkelahi ataupun tidak ataupun bahkan bermusuhan sampai menjatuhkan korban. Lalu yang ketiga adalah al-kizbu, pasti berbohong. Di luar bulan Ramadan saja kita tidak boleh berbohong, apalagi sampai berbohongnya di bulan Ramadan. Artinya maksiat yang ketiga ini berasal dari lisan, yang mana mungkin kita merasa berpuasa, tapi karena tak sanggup menjaga lisan kita daripada meribah, mengadu domba, dan berbohong, hilang puasa kita. Yang keempat adalah melihat sesuatu dengan syahwat. Artinya apa? Ketika berpuasa masih suka melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mampu menjaga mata. Dan yang terakhir adalah sumpah palsu. Ketika dia minta sumpah pakai Al-Quran atau mengucapkan kata sumpah wallahi billahi tallahi, padahal dia tahu itu hal itu salah, hal itu tidak benar, tapi mungkin ada hal bersifat duniawi yang ingin dia dapatkan, maka dia menggunakan sumpah palsu. Jadi orang yang ghibah, orang yang namimah, adu domba, orang yang berbohong, kemudian melihat sesuatu yang Allah haramkan, dan yang terakhir adalah sumpah palsu. Nah, orang seperti ini meskipun dia berpuasa, tapi pahalanya tak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu Ustaz, saya batalkan puasa saya, tambah dosa lagi. Tambah dosa lagi karena dianggap orang yang meninggalkan
ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi macam mana Ustaz? Bertaubatlah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara betul-betul menyesal, kemudian berhenti dari maksiat tersebut, kemudian juga niat kuat untuk tidak mengulangi maksiat ataupun kesalahan yang pernah dilakukan. Itu adalah salah satu ciri orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang sudah tertentu. Itu bulan puasa 30 hari lamanya di bulan suci Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian sedang keadaan sakit, kondisi sakit, aw ala safarin atau dalam keadaan bepergian jauh untuk berdagang, untuk studi segala macam, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka boleh menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ada rukhsah, ada dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi tertentu, sakit, harus minum obat sehingga dia bisa sembuh dan melaksanakan puasa sebagaimana biasanya. Atau orang yang bepergian, dia harus keluar kota untuk mencari nafkah, untuk studi ataupun mencari ilmu ataupun hajat-hajat lain yang mana hajat itu masih dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh baginya kalau tak sanggup untuk berbuka atau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dengan catatan selesai dari bulan suci Ramadan maka hendaklah dia menggantinya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang tak mampu melaksanakan puasa itu, fidyatun ta'amu miskin, maka dia harus membayar fidyah berupa makanan untuk orang-orang fakir miskin. Ini menunjukkan orang yang tak sanggup gara-gara kondisinya sakit dan bepergian boleh tak puasa dan menggantinya di hari yang lain. Kemudian ada juga orang yang memang tak sanggup lagi. Nah, di sini beberapa ulama mengatakan yang dimaksud orang yang tak mampu melaksanakan puasa ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Orang-orang yang sudah akalnya sudah Bapak sekalian, akalnya sudah pikun, baru makan tapi nanti minta makan lagi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa orang seperti ini badannya sehat gitu. Nah, cuma akal pikirannya sudah tak sehat lagi karena faktor usia ataupun faktor-faktor yang lain. Tapi di sini umumnya faktor usia. Maka mereka diwajibkan bagi walinya, karena mereka pun tak paham. Mereka pun juga tak paham untuk bayarkan fidyah satu hari 7 ons. 7 ons. Kita makan nasi, berarti yang kita keluarkan untuk fidyah adalah 7 ons. 7 ons makanan ataupun makan pokok kita berupa beras, satu hari 7 ons. Kalau sebulan 20 hari, 7 kali 20, 21 kilo 21 kilo kan kira-kira. 21 kilo tuh. Jadi sedekah kepada fakir miskin berupa makanan pokok. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Tapi barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan sukarela, maka itu lebih baik baginya. Artinya apa? Mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan sunnah, baik itu bersedekah, baik itu sholat sunnah ataupun memperbanyak membaca Al-Quran dan ketaatan di bulan suci Ramadan. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi dengan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahuinya. Ayat yang di ujung ini sebagian ulama menyebutkan ini menasih firman Allah yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tak mampu, merasa berat dengan puasa, maknanya boleh menggantinya dengan bayar fidyah. Jadi siapa saja yang merasakan berat puasa ini baginya, entah dia tua renta ataupun ya orang pekerja berat, tak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh menggantinya dengan bayar fidyah. Tapi ayat itu dinasakh
dengan perkataan Allah, dengan firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian hendaklah berpuasa, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Nah, bulan Ramadan yang mana diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Ini salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Syahr Ramadan. Kalau bulan yang lain dia minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam kitabnya Allah, dalam ketentuannya Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antaranya ada 4 bulan haram, tapi tidak disebutkan secara pasti namanya. Tapi Ramadan tidak. Ramadan betul-betul disebutkan syahru Ramadan, bulan Ramadan. Hari Jumat ya, hari Jumat. Allazi kalau hari Jumat. Kalau bulan Ramadan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allazi unzila fil Qur'an, yang mana di situ diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan tentang petunjuk itu, artinya apa, dirincikan petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pemisah antara hak dan batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat anak bulan, maka berpuasalah. Ini dalil bagi orang-orang yang punya pendapat untuk menentukan datangnya bulan suci Ramadan harus dengan melihat hilal ataupun anak bulan. Kalau tak nampak, meski hitungannya sudah betul, artinya kalau misalnya di hari 29 hitungannya sudah nih, besok satu Ramadan, tapi tak nampak, maka pesan Nabi Muhammad SAW, fa in ghumma alaikum fa'akmilu sya'ban salasina yawman. Kalau terjadi mendung, tak nampak bulannya, maka pesan Nabi adalah sempurnakan 30 hari. Karena kalau sudah 30 hari pasti hari besoknya pasti bulan baru. Bulan baru. Karena dalam bulan Arab itu cuma 30. Tidak ada 31. Wa man kana maridan, siapa orangnya sakit, Allah ulangi lagi. Au ala safarin, atau sedang dalam keadaan bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh menggantinya di hari-hari di bulan suci Ramadan. Ini sifat Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh ingin memudahkan untuk kalian. Artinya apa? Kalau kita lagi di rumah saja, di kota kita saja, kita sempurnakanlah puasa kita. Tapi kalau kondisi kita sakit, harus disiplin minum obat, maka boleh tidak berpuasa. Atau bagi kita yang ada pekerjaan harus keluar kota, maka diberikan pilihan. Mau tetap berpuasa silahkan, kalau misalnya masih sanggup. Kalau tak sanggup, boleh untuk berbuka, tapi dengan catatan harus ganti setelah bulan suci Ramadan. Walitukmilul iddata, dan hendaklah dan agar kalian mensempurnakan bilangan jumlah puasa sampai 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir mengagungkan nama Allah atas apa yang Allah hidayahkan kepada kalian. Ini perintah agar ketika kita selesai daripada bulan suci Ramadan, selesai dibuka puasa di hari terakhir, kita bertakbir. Ini dalil bahwa di malam Idul Fitri sunnah. Nah, kalau di sini ada amr, al-aslu fil amr al-wujub. Hukum asal daripada perintah itu adalah wajib. Tapi takbir tidak menjadi kewajiban, menjadi hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah bertakbir, bagi orang yang tak sempat bertakbir tidak berdosa. Tapi tetap disunnahkan di rumah, di masjid, di musola, bahkan di jalan-jalan. Maka kita semarakkan
malam hari raya dengan memperbanyak takbir, Ya. mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, dimudahkan puasa, dimudahkan rezeki, dimudahkan dengan kesehatan untuk beribadah, agar kalian syukur bahwa itu semua kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita betul-betul menjaga puasa kita, Bapak sekalian, kita dapat predikat sebagai orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti ingat bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul bersyukur, rasa ya Allah ini semuanya dari Engkau ya Allah, sehingga aku bisa menyelesaikan ibadah dengan sempurna, dan mohon diterima segala amal ibadah yang aku pernah lakukan, dan ampuni segala dosa yang pernah aku perbuat. Itulah yang menjadikan hati kita senantiasa bersyukur. Dan syukur ini Bapak sekalian, dalam Al-Quran Allah nyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku termasuk golongan-golongan orang yang mampu bersyukur. Nabi Muhammad sholat sampai bengkak kakinya, ditanya dikomplain sama Siti Aisyah ibunda kita, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunimu dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang? Kenapa engkau masih begitu bersemangat untuk beribadah sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Komplain beliau ini karena beliau kasihan dengan Nabi Muhammad yang kakinya sudah bengkak gara-gara banyak berdiri ketika sholat malam. Nabi Muhammad pun dengan baiknya menjawab komplainan dari istrinya, apakah aku tak ingin termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau seorang nabi, rasul, manusia paling mulia, tapi ibadahnya sangat luar biasa. Ibadahnya mengharap agar beliau digolongkan termasuk orang-orang yang mampu bersyukur. Kenapa begitu? Karena Allah nyatakan wa qalilun, qalil sedikit, min ibadiyasy syakur, dari hambaku yang mampu bersyukur. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah berikan kita hati yang sabar, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.